Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah subscribe, like, komen, dan share video saya. Dan yang belum, silakan subscribe, komen, dan share channel saya, supaya banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan pada saat ini berjudul menyia-nyiakan anugerah binasa. Diambil dari kisah Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot adalah salah satu tokoh terkenal dalam hal yang kurang baik. Mari kita akan mempelajari apakah Tuhan kurang memberikan anugerah kepada Yudas Iskariot sehingga dia binasa, ataukah Yudas Iskariot menyia-nyiakan anugerah Allah yang terbaik itu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita mempelajarinya supaya kita dapat mengambil hikmah pelajaran sehingga kita tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Yudas Iskariot binasa karena menyia-nyiakan anugerah terbaik dari Allah. Jadi bukan kurang anugerah. Justru Yudas Iskariot mendapatkan anugerah yang terbaik yang tidak didapatkan oleh orang lain. Karena ini hanya eksklusif, spesial kepada Yudas Iskariot dan murid-murid Yesus yang pertama. Jadi sebagian anugerah itu eksklusif kepada Yudas Iskariot dan murid-murid 12 murid Yesus yang lain itu. 11 murid Yesus yang lainnya. Yang pertama, Yudas Iskariot menyia-nyiakan guru terbaik, yaitu Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberitahu kita bahwa ketika Yesus melayani di Israel pada waktu itu, Yesus seringkali disebut guru. Namun tentu Yesus bukan guru biasa, karena Yesus berasal dari surga. Karena Yesus adalah Allah yang berinkarnasi. Jadi dia bukan sekedar guru, dosen, atau profesor, jauh lebih daripada itu, melebihi mereka, jauh lebih tinggi karena Yesus berasal dari surga yang datang ke dunia untuk sementara waktu guna misi penyelamatan manusia. Kita tahu bahwa ketika di dunia Yesus juga mengajarkan banyak firman Tuhan, mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan. Yudas dan 11 murid yang lain dan juga orang-orang zaman itu di Israel mendengarkan Yesus. Mereka mendengarkan apa yang diajarkan Yesus. Saudara bisa membaca kitab-kitab Injil. Begitu banyak pengajaran Yesus yang Yesus ajarkan. Dan Yesus adalah guru yang terbaik bagi umat manusia, bagi seluruh manusia, termasuk Yudas. Dan Yudas langsung mendengarkan dari dia. Nah, kalau umat Kristen setelah Yesus tentu tidak langsung. Kita belajar dari kitab. Jadi Alkitab, kita belajar melalui kitabnya. Kita tidak melihat langsung, kita tidak mendengar langsung. Kita tidak bertemu langsung dengan anak Allah, anak manusia, Mesias yang luar biasa itu. Namun Yudas dan 11 murid yang lain itu mempunyai kesempatan untuk mendengar langsung, berinteraksi langsung, belajar langsung dari Tuhan Yesus, Guru Agung, Guru dari surga ini. Nah, inilah keistimewaan-keistimewaan yang hanya didapat oleh 12 murid, termasuk Yudas, dan orang-orang Israel pada zaman itu.
Dia menyia-nyiakan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita sekolah, kita mencari sekolah yang terbaik, tempat kuliah yang terbaik, akreditasi A, kita mencari profesor-profesor, doktor-doktor yang terbaik untuk kita mendengarkan ilmu daripada mereka. Yesus jauh melampaui itu karena Yesus adalah pencipta, Yesus adalah pemelihara, dan Yesus adalah Tuhan sekalian alam, dan dia tentu tahu segala ciptaannya, dan dia juga mengajarkan jalan menuju kepada kehidupan kekal. Nah, ini luar biasa. Mendapat guru yang terbaik itu luar biasa, seharusnya tidak disia-siakan. Yudas dan 11 murid yang lain mendapatkan pengajaran yang sama. Full mereka ketika mulai mereka dipanggil sampai mereka perjamuan malam menjelang kematian Yesus. Di sana mereka mendapatkan pelajaran full dari awalnya sampai ke perjamuan malam Yesus. Dan setelah itu Yudas tidak mendapatkan pengajaran lagi. Pengajaran itu berikutnya hanya diterima oleh 11 murid yang lain melalui penampakan diri Yesus, penyaliban Yesus, dan lain sebagainya. Nah, guru yang terbaik disia-siakan oleh Yudas. Yudas mungkin juga mendengar apa yang diajarkan Yesus. Yudas tahu perumpamaan-perumpamaan yang Yesus ajarkan. Yudas dengar khotbah di bukit. Yudas melihat Yesus menyembuhkan. Yesus membuat mujizat dan mengajar. Namun, mungkin Yudas tidak menjadikan firman itu bertumbuh di dalam hidupnya, bertumbuh di dalam imannya. Jadi Yudas sedang menyia-nyiakan guru terbaik, yaitu Yesus. Kita juga bisa menyia-nyiakan itu ketika kita tidak mau mendengarkan Yesus melalui Alkitab. Kita tidak mau mendengarkan firman Yesus di dalam Alkitab. Kita menyia-nyiakan guru yang terbaik. Kita menyia-nyiakan suara daripada Maha Guru, yaitu Tuhan sendiri melalui firman-Nya. Tentu itu akan berbahaya bagi kita. Itu yang pertama, Yudas menyia-nyiakan guru terbaik, yaitu Tuhan Yesus. Jikalau saudara menyia-nyiakan pengajaran Tuhan Yesus, menyia-nyiakan pribadi daripada Kristus sendiri, berarti sama dengan Yudas. Marilah kita jangan sia-siakan. Guru yang terbaik ini marilah kita pelajari dari dalam Injilnya, dari dalam firman-Nya. Yang kedua, Yudas menyia-nyiakan jabatan terbaik, yaitu rasul. Saya bacakan Matius 10 ayat 2-4. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Matius mencatat bahwa Yudas termasuk calon para rasul. Jadi ketika Yesus memilih Yudas, itu sebuah anugerah yang luar biasa bagi dia untuk memiliki jabatan. Tentu bukan jabatannya, tetapi tugas. Siapa yang memilih dia? Yaitu guru yang terbaik, juru selamat satu-satunya, Tuhan satu-satunya. Seharusnya itu menjadi anugerah bagi Yudas untuk dia bisa berkembang imannya, dia bisa maju imannya dan kuat imannya kepada Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Walaupun dia dipilih menjadi calon rasul, namun akhirnya Yudas tidak mencapai menjadi rasul. Malah dia mengkhianati gurunya, dia menjual gurunya dan meninggalkan gurunya. Kita tahu akibatnya apa? Binasa. Jadi
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yudas menyia-nyiakan jabatan terbaik sebagai rasul Tuhan, sebagai utusan Tuhan. Jikalau seorang diangkat menjadi menteri oleh presiden, begitu bangga, begitu luar biasa, mereka ingin mengerjakan tugas-tugas itu dengan baik. Terlebih lagi ketika dia diangkat menjadi rasul oleh Tuhan, menjadi wakil-wakil Tuhan untuk mengajarkan firman-Nya, memberitakan Injilnya bagi keselamatan manusia. Sungguh itu tugas yang mulia, tugas yang luar biasa, yang mengutus sendiri dari surga. Surga mengutus para rasul, dan seharusnya Yudas tidak menyia-nyiakan itu. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa setelah perjamuan malam, Yudas melancarkan niat jahatnya. Dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dan setelah itu, ketika tahu bahwa Yesus dihukum mati, dia pun akhirnya menyesal, gantung diri, dan jatuh dari gantungan dan meninggal. Dia membunuh diri karena dia menyia-nyiakan jabatan yang terbaik. Bandingkan dengan 11 murid Yesus yang lainnya. Pada waktu Yesus ditangkap, mereka lari, tetapi akhirnya iman mereka bertumbuh menjadi kuat, dan mereka semua 11 itu sukses menjadi rasul-rasul Tuhan. Itu kesempatan yang indah. Itu anugerah yang indah. Tidak semua orang dipilih oleh Tuhan. Tuhan hanya memilih 12. Dan yang 11 berhasil menjadi rasulnya, utusannya, menjadi pekabar-pekabar berita keselamatan. Kabar baik kepada manusia yang berdosa, yang menuju kebinasaan itu. Dan mereka berhasil menyelesaikan tugasnya sampai akhir hayat mereka. Sebaliknya Yudas binasa karena menyia-nyiakan jabatan sebagai rasul. Yudas bukan saja dipilih menjadi rasul, Yudas juga dipilih menjadi bendahara. Dalam Yohanes 12 ayat 6 disaksikan di sana. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Jadi ini Yudas penulis Injil Yohanes menceritakan bahwa Yudas seolah-olah perhatian terhadap orang miskin. Hal itu dikatakan Yudas bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mencuri, sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi Yudas ini sifatnya mencuri, suka korupsi, mengambil. Dia rupanya diangkat jadi bendahara di antara para murid Yesus yang 12 itu. Dan ketika dia dipercayai sebagai bendahara, dia tidak berubah, dia tidak bertobat. Malahan dia tetap mencuri uang yang disimpannya. Jelas, Yudas ini tidak berkembang secara iman. Yang sifat mencuri tetap dia terus mencuri. Dan dia tidak menjadi lebih baik. Jadi dia menyia-nyiakan kesempatan ketika dia dididik oleh guru yang maha agung dari surga itu sendiri. Dan kesempatan ketika dia diangkat menjadi rasul, namun dia tidak berubah. Dia tidak semakin benar dan baik. Yang ketiga, Yudas menyia-nyiakan ilmu terbaik, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah ilmu yang terbaik dibanding semua ilmu yang ada di dunia. Pernah suatu masa ketika ilmu belum berkembang, di abad 16, itu ada istilah teologi is queen of science. Teologi adalah ratu ilmu pengetahuan. Jadi sebelum ilmu pengetahuan berkembang pada abad 17, 18, 19, teologilah yang menjadi ratu daripada pengetahuan. Jadi jangan salah. Banyak orang salah
Seolah-olah ilmu yang terbaik itu adalah ilmu-ilmu yang menyelidiki wahyu umum, yaitu alam semesta. Tidak. Sejarah membuktikan bahwa ilmu berkembang itu ketika Alkitab dipelajari, ketika Alkitab ditaati, dan zaman itulah abad 16, 17, 18 manusia mengembangkan ilmu yang menyelidiki alam itu. Ya biologi, ya kimia, ya teknologi, ya industri, dan macam-macam semua ilmu itu. Sebelumnya manusia menyelidiki teologi. Makanya teologi Alkitab yang berbasis Alkitab itu menjadi queen, ratu daripada ilmu pengetahuan. Yesus juga menegaskan di dalam Matius 4 ayat 4 ketika dia digodai iblis untuk mengubah batu menjadi roti setelah puasa 40 hari 40 malam. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maknanya apa? Kaitannya apa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Jadi Alkitab, firman Tuhan itu dapat menghidupkan manusia. Dapat menghidupkan manusia. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman Tuhan dapat memberikan hidup kekal. Nah, karena dapat memberikan hidup kekal, firman Tuhan itu yang ilmu yang terbaik. Mengatasi semua ilmu yang ada di dunia ini. Sebab ilmu-ilmu yang berdasarkan alam semesta, ciptaan ini, suatu saat akan berhenti. Suatu saat tidak dapat menolong kita ketika kita masuk dalam alam kekekalan. Tidak dapat menolong kita ke surga. Tidak dapat memberikan hidup kekal. Memang dengan ilmu kita dapat mencari penghidupan di dunia ini. Dapat bekerja. Dapat kita melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Bermodalkan ilmu tentang hal-hal di dunia yang kita pelajari. Tetapi ilmu itu terbatas dan tidak dapat memberikan hidup kekal di surga. Karena itulah Alkitab, firman Tuhan itu menjadi ilmu yang terbaik. Yudas menyia-nyiakan itu. Dia mendengar Yesus berkhotbah, khotbah di bukit Matius 5-7. Dia mendengar Yesus mengajar, dia mendengar Yesus menyampaikan perumpamaan-perumpamaan, pengajaran tentang kerajaan surga. Tetapi Yudas mungkin tidak memperhatikannya. Firman yang Yesus sampaikan begitu banyak. Sepanjang Yudas bersama dengan Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Tidak tertanam dalam hatinya dan tidak tumbuh. Jadi Yudas menyia-nyiakan firman Tuhan. Hati-hati saudara. Ketika kita menganggap ilmu yang berdasarkan wahyu umum, yaitu alam semesta, lebih tinggi dibandingkan Alkitab, firman Tuhan, kita sedang salah. Persepsi kita harus dirubah. Firman Tuhan berasal dari surga. Itu jauh lebih tinggi. Itu adalah ilmu yang terbaik bagi kita untuk kita mendapatkan hidup kekal. Ketika kita meninggalkan Alkitab, firman Tuhan, maka kita tidak akan dapat hidup kekal. Tren ini terjadi. Bukan saja Yudas, tapi juga orang-orang Kristen milenial, orang-orang Kristen zaman modern, orang-orang Kristen masa kini. Banyak kita rela menghabiskan uang untuk mengerti ilmu yang berdasarkan wahyu umum, yaitu alam semesta. Kalau kita tidak paham, kita kursus, kita ikut bimbingan belajar, kita rela membayar guru-guru dosen privat untuk mengerti ilmu-ilmu yang kita pelajari tentang alam semesta. Namun sebaliknya, naifnya, ketika kita tidak mengerti Alkitab, kita tidak mau tahu lebih dalam. Banyak di antara mereka tidak peduli. Yang penting datang ke gereja, dengar sedikit, tidak mendalam, tidak masalah. Nah, ini problem sebenarnya. Problem. Banyak orang Kristen di barat, di Eropa, di Amerika lebih meninggikan ilmu pengetahuan dibanding firman Tuhan. Jadi ketika mereka
masuk ke dunia pendidikan, mereka langsung menganggap ilmu pengetahuan lebih tinggi daripada Alkitab. Buktinya apa? Buktinya mereka mau mempelajari ilmu pengetahuan sampai mendalam, tetapi mempelajari Alkitab mereka tidak mau mendalam. Mereka rela berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan uang untuk mengerti ilmu-ilmu yang bersumber dari alam semesta. Tetapi untuk mengerti Alkitab, mereka hanya sedikit usaha saja. Nah, ini seolah-olah mereka meninggikan ilmu pengetahuan dibanding Alkitab. Mungkin kita juga seperti itu. Kita mungkin juga mendengar khotbah ketika kita ibadah. Tapi apakah firman itu tertanam di dalam hati kita? Apakah kita terapkan di dalam kehidupan kita? Kita mungkin sering mendengar firman Tuhan melalui nyanyian-nyanyian rohani. Tapi apakah kita mau mentaati nyanyian-nyanyian itu? Apakah pengajaran melalui nyanyian-nyanyian itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ataukah kita tidak peduli? Yang penting nyanyi dan kita merasa sudah memuji Tuhan. Nah, saudara, Yudas binasa karena dia menyia-nyiakan ilmu yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Kita tahu kegunaan ilmu yang berdasar alam semesta itu ya untuk kehidupan di dunia ini saja. Namun ilmu yang terbaik, yaitu firman Tuhan, itu bukan hanya untuk di dunia ini saja, terlebih untuk hidup kekal nanti. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Marilah kita jangan menyia-nyiakan firman Tuhan. Kita pelajari lebih mendalam. Jikalau kita belajar ilmu umum, kita belajar mendalam serius dengan sungguh-sungguh, seharusnya lah, terlebih lagi lah, kita belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh supaya kita mengerti dengan mendalam dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian kita tidak menyia-nyiakan ilmu yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Sebaliknya, kita bersyukur atas anugerah firman Tuhan bagi kita, sehingga kita mempelajarinya dan mempraktekkannya dalam hidup kita sehari-hari. Yohanes 5 ayat 39-40, Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang Yahudi, di mana mereka menganggap bahwa melalui kitab suci mereka mendapatkan keselamatan. Demikian katanya, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi fungsi kitab suci adalah menunjukkan arah kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, sumber kehidupan kekal itu. Jadi kesalahan orang Yahudi bukan membaca atau merenungkannya, tetapi menganggap bahwa kitab suci itu dapat memberikan hidup kekal jikalau mereka sanggup mentaatinya. Sebenarnya kitab suci itu seperti peta harta karun, dan harta karun itu adalah Yesus Kristus yang dapat memberikan hidup kekal. Maka kitab suci itu menjadi petunjuk saja, peta yang mengarahkan kita kepada sumber harta karun, yaitu Yesus Kristus sendiri yang memberikan hidup kekal. Karena itu, setiap firman Yesus Kristus adalah ilmu yang terbaik. Setiap firman yang disampaikan dari dalam Alkitab adalah ilmu yang terbaik bagi kita untuk kita mendapatkan keselamatan kekal. Jikalau kita menyia-nyiakannya, maka kita pasti binasa. Kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Demikian Rasul Paulus menuliskan kepada anak didiknya Titus bahwa kitab suci dapat memberikan hikmat dan menuntun Titus kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Itulah fungsi daripada kitab suci, untuk menuntun kita beroleh keselamatan di dalam Yesus, menuntun kita kepada Yesus supaya kita percaya kepada Yesus yang sudah berkarya di kayu salib, mati, bangkit, dan kembali ke surga itu
memberikan keselamatan kepada kita, memberikan hidup kekal kepada kita. Itulah fungsi kitab suci. Makanya kitab suci adalah ilmu yang terbaik, menuntun kepada sumber keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu sendiri. Jangan sia-siakan, saudara. Ilmu tidak dapat menuntun kita pada keselamatan. Ilmu pada dirinya sendiri tidak sanggup menyelamatkan kita. Saudara mengagungkan, meninggikan ilmu tidak akan selamat. Sebaliknya, jikalau kita mengikuti ajaran kitab suci, kita akan dituntunnya kepada Sang Kristus, Sang Juru Selamat itu, dan kita beroleh keselamatan karena iman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang keempat, Yudas menyia-nyiakan kasih terbaik dari Yesus. Saudara, gambar ini adalah gambar di mana Yudas mencium Yesus. Ketika dia menyerahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang ingin menangkapnya, Yudas memberikan kode, orang yang aku cium itulah yang bernama Yesus, tangkaplah dia. Yesus begitu mengasihi Yudas, makanya Yesus memberikan Yudas jabatan sebagai rasul. Yesus memberikan Yudas tugas sebagai bendahara. Yesus memberikan kepada Yudas firman Tuhan sama dengan 11 murid yang lainnya. Itulah bukti kasihnya. Yesus menjadi gurunya Yudas. Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Yesus tahu, dalam kemahatauannya dia tahu Yudas akan mengkhianatinya. Tetapi Yesus mengasihi Yudas. Dia mau menjadi gurunya. Dia mau mengangkat Yudas menjadi rasulnya. Dia mau mengajarkan dia akan firman Allah. Yesus mau menegur dan menasihatinya. Kasih Yesus dicurahkan kepada Yudas. Dan Yesus mati pun untuk keselamatan Yudas juga. Tetapi apa yang terjadi? Yudas menjual Yesus. Yudas tidak peduli kepada Yesus. Yudas tidak mengerti bahwa Yesuslah sumber kehidupan. Yesuslah juru selamat yang harus dia imani dan percayai dan taati. Jadi Yudas menyia-nyiakan kasih yang terbaik daripada Yesus. Bukan kurang-kurangnya kasih dan anugerah Tuhan kepada Yudas. Malahan mendapatkan spesial. Sebab hanya khusus untuk 12 murid mendengarkan seluruh pengajaran Yesus. Yesus mau menjadi guru mereka sepanjang 3,5 tahun. Dibandingkan orang-orang yang hanya mendengar ketika ikut Yesus di suatu tempat. Mereka tidak bersama-sama Yesus selalu. Namun ke-12 murid ini, termasuk Yudas, bersama-sama Yesus selalu. Dan kasih Yesus dicurahkan. Bukan saja secara jasmaniah, tetapi kasih-kasih yang sifatnya rohania. Kasih yang rindu untuk keselamatan Yudas. Yudas manusia yang berdosa dan dia terus berdosa dengan mencuri uang kas yang dipegangnya. Yudas manusia berdosa dan dia terus berdosa dengan tidak peduli kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tidak peduli akan pengajaran-pengajaran maha gurunya, Tuhan Yesus sendiri. Jadi bukan karena kurangnya anugerah Tuhan, Yudas binasa. Justru binasa karena menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Yesus mengasihi semua manusia, termasuk Yudas. Kasih Yesus yang terbaik karena ingin menyelamatkan. Melalui penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan. Kasih itu dicurahkannya di kayu salib. Namun Yudas tidak peduli dengan kasih itu. Dia menyia-nyiakan kesempatan itu. Bandingkan dengan Petrus. Ketika Yesus menemui dia setelah kebangkitannya. Dan saat itu Petrus sedang menjala ikan bersama-sama muridnya. Yesus menegur Petrus. Bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku, Simon? Sebanyak 3 kali.
Dan disitulah Simon merasa kasih Yesus begitu luar biasa. Dan disitulah Simon berbalik. Dia menjadi kuat. Dia menjadi Petrus yang kuat. Melayani dia sampai akhir hayat. Simon berhasil. Simon menanggapi kasih Yesus. Petrus menanggapi kasih cinta Yesus yang luar biasa. Tetapi Yudas menyia-nyiakan. Murid-murid yang lain menanggapi kasih cinta Yesus dengan pengabdian dan ketaatan. Namun Yudas tidak melakukan itu. Dia menyia-nyiakan kasih Yesus dengan menjual gurunya. Bagi dia yang lebih utama adalah uang itu sendiri daripada Yesus dan kasihnya. Bagi dia yang utama adalah dirinya sendiri dibanding juru selamatnya yang mengasihi dia. Akhirnya Yudas binasa. Yang kelima, Yudas menyia-nyiakan berkat terbaik hidup kekal dalam Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 3 ayat 15 mengatakan demikian, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, beroleh hidup yang kekal. Yudas tidak mau percaya. Walaupun Yudas menjadi muridnya Yesus selama 3,5 tahun, walaupun Yudas mendengar firman yang disampaikan Yesus, walaupun Yudas diajar dan dididik oleh Maha Guru Yesus, walaupun Yudas diangkat menjadi rasulnya Yesus, namun Yudas tidak mau percaya kepada Yesus. Sehingga Yudas kehilangan hidup kekal di dalam dia. Naib bukan? Jadi semuanya itu sudah dikasihkan di hadapan Yudas pada waktu itu. Tapi Yudas lebih memilih mengikuti kemauannya sendiri yang berdosa, menjual Tuhannya dengan 30 keping perak. Dia menyia-nyiakan yang kekal demi yang sementara. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita gambarkan urutan daripada ordo atau susunan daripada manusia dan Tuhan seperti ini. Tuhan Yesus itu di paling atas, paling utama dalam hidup kita. Dan manusia ada di bawahnya menghadap kepada Tuhan. Sementara di bawah manusia itu alam semesta. Itu artinya apa? Tuhanlah pencipta, pemelihara dan penyelamat yang harus kita sembah. Yang harus kita taati, yang harus kita puji dan hormati, yang harus kita ikuti dan imani, dan kita harus setia kepadanya. Ini yang benar, urutan penciptaan, ordo penciptaan yang benar seperti ini. Namun, manusia yang berdosa menjadi seperti ini. Jadi bagi manusia yang terpenting itu alam semesta. Ya termasuk Yudas itu. Alam semesta termasuk juga kekayaan, termasuk juga materi, pangkat, derajat, pokoknya selain Tuhan. Mereka, gambar ini menunjukkan bahwa arah yang dipertuhan oleh manusia adalah alam semesta itu. Sementara Tuhan Yesus sendiri ditinggalkan. Di situ kepala manusia menghadap kepada ciptaan alam semesta ini. Makanya tidak heran jikalau manusia sudah pola pikirnya seperti ini, sudah terbalik karena dosa seperti ini, maka tidak heran jikalau Yudas lebih memilih 30 keping perak daripada Tuhan Yesus. Kita tidak heran jikalau Israel meninggalkan Allah sejati demi berhala-berhala bangsa-bangsa lain. Kita juga tidak heran jikalau Salomo lebih mengikuti kemauannya sendiri,
menyembah berhala-berhala istrinya dibanding Allah sejati yang memberkati dia. Karena apa? Sudah terbalik seperti itu. Ya, kita lebih cinta kepada hal-hal dunia ini. Yudas lebih cinta uang daripada cinta Yesus. Padahal Yesus cinta kepada Yudas, ingin menyelamatkan Yudas. Kasih Yesus kepada Yudas dan semua manusia melimpah supaya selamat. Namun kita tahu bahwa ketika manusia sudah berdosa, terbalik posisinya. Lebih mengutamakan ciptaan daripada sang pencipta sendiri. Lebih mengutamakan dunia ini daripada Tuhan sendiri. Maka dia akan binasa karena menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Jadi kesimpulannya, Yudas binasa karena menyia-nyiakan semua anugerah terbaik dari Allah. Guru yang terbaik, Yesus Kristus. Ilmu yang terbaik, firman Tuhan. Jabatan terbaik, jadi Rasul Kristus. Kasih yang terbaik dari kasih Kristus. Berkat yang terbaik yaitu hidup kekal dalam Kristus. Jadi binasanya Yudas karena menyia-nyiakan semua anugerah-anugerah Tuhan yang terbaik itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita sia-siakan anugerahnya. Marilah kita menyambut anugerahnya dengan penuh ketaatan, kesetiaan, dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan kepatuhan kepada Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagi yang silakan Bapak Ibu Saudara untuk share, subscribe, like, dan komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua.